Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman sekalian, apa kabar nih? Balik lagi di pertemuan pembelajaran matematika kali ini bareng Kak Syifa. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal belajar tentang bilangan prima nih. Oke, sebelum mulai, kayak biasanya berdoa dulu masing-masing. Kalau udah, kita langsung lanjut ke materinya ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari definisinya dulu. Apa sih definisi dari bilangan prima itu? Nah, bilangan prima itu bilangan yang tepat punya dua faktor, yaitu angka satu dan bilangan itu sendiri. Oke? Jadi tepat dua faktor aja yang bisa disebut sebagai bilangan prima. Oke? Nah, terus contoh dari bilangan prima itu kayak gimana sih, Kak? Nah, contoh dari bilangan prima itu misalnya nih, Kakak punya angka 2. Nah, angka 2 ini punya dua pembagi, yaitu angka satu dan angka itu sendiri, angka 2. Oke? Nah, habis itu dia nggak bisa lagi kan dibagi sama angka lain. Nah, berarti dia cuma punya dua pembagi, angka satu dan angka itu sendiri. Jadi dia termasuk bilangan prima. Nah, kalau buat contoh yang bukan bilangan prima ini contohnya angka satu. Angka satu itu bukan bilangan prima karena dia cuma punya satu pembagi, yaitu angka satu. Oke? Jadi syarat bilangan prima tadi ya harus punya dua pembagi, yaitu angka satu dan angka itu sendiri. Oke, gampang ya ngertiin soal apa itu bilangan prima. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu faktor prima dari suatu bilangan. Nah, apa sih faktor prima itu? Nah, faktor prima itu bilangan-bilangan prima yang merupakan faktor bilangan tersebut. Oke? Jadi faktor suatu bilangan yang bentuknya bilangan prima. Nah, faktor prima suatu bilangan dapat kita carinya dengan bantuan pohon faktor. Kayak gini nih, contoh pohon faktornya. Misalnya kakak punya soal nih, tentukan faktor prima dari angka 18. Nah, dari angka 18 ini dipakein aja pohon faktor buat nyari faktor primanya, oke? Jadi 18 dibagi dulu sama yang paling kecil, yaitu bilangan prima yang paling kecil, yaitu angka 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, 9 ini masih bisa dibagikan sama bilangan prima 3. Oke, 9 bagi 3 hasilnya 3. Jadi, faktor prima dari angka 18 itu ada angka 2 sama angka 3. Nah, terus buat soal kedua, nih, tentukan faktor prima dari 12. Nah, 12 kita bagi dulu sama bilangan prima terkecil, yaitu angka 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 juga masih bisa dibagi sama bilangan prima terkecil, yaitu 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Berarti faktor prima dari 12 itu juga 2 dan 3. Sama ya, kayak faktor prima dari angka 18. Oke, kakak rasa gampang ya ngertiin apa itu faktor prima. Berarti kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu faktorisasi prima dari suatu bilangan. Nah, apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima itu perkalian faktor-faktor prima suatu bilangan. Faktorisasi prima juga bisa dicari dengan pohon faktor. Jadi metodenya sama ya, kayak nyari faktor prima. Oke? Jadi sini aku punya contoh, misalnya tentukan faktorisasi prima dari angka 36 dan 54. Oke? Yang pertama 36 dulu nih. Si 36 ini dipakein pohon faktor bisa dibagi sama bilangan prima terkecil yaitu bilangan 2, angka 2. Oke? 16 dibagi 2 18. 18 juga masih bisa dibagi 2, hasilnya 9. Nah, baru 9 ini dikali dibagi sama angka 3. Oke? Sama bilangan prima 3. Berarti nanti faktorisasi prima dari 36 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Oke, ini typo ya, ini salah. Ini harusnya angka 3, bukan angka 2. Karena angka 9 kalau dibagi 2 hasilnya nggak bulat, bukan 3. Oke, nah kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu faktorisasi prima dari angka 54. Nah, 54 ini dipakai pohon faktor, dibagi angka prima terkecil yaitu 2, 54 dibagi 2, 27. 27 bagi 2, maaf, 27 bagi 3 ya, ini typo bukan 2. Oke, 27 bagi 3, 9. Terus ini juga 9 bagi 3, 3. Berarti nanti faktorisasi prima dari angka 54 itu ada 2 dikali 3 pangkat 3. Oke, ini harus 3, ini juga 3. Jadi 3 pangkat 3. Ini typo ya, salah nulis. Oke, nah segitu aja materi buat minggu ini. Kakak rasa cukup gampang buat dimengerti ya. Cuman kalau masih ada yang nggak tahu, boleh nanti ditanya
di sesi diskusi waktu hari Sabtu nanti. Nah, sebelum masuk ke sesi diskusi juga, kakak udah punya latihan soal. Nih ya, boleh di screenshot, terus kayak biasa dikerjain. Nanti pas hari Sabtu kakak tanya-tanya buat yang udah ngejawab pertanyaannya. Gitu. Nah, yang udah berhasil jawab pertanyaan bakal kakak kasih nilai tambahan ya. Oke, jadi boleh banget nih dicoba kerjain biar dapat nilai tambahan. Nih di screenshot boleh. Terus ini nih bagian kedua. Oke, boleh di screenshot. Dan sekian pembelajaran dari kakak buat minggu ini. Semoga ilmu yang kakak beri hari ini bermanfaat dan jangan lupa diulang-ulang terus. Perbanyak latihan soal biar makin kebiasa ngerjain soal bilangan prima. Oke, sampai ketemu di sesi diskusi nanti. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.